Dalam pertemuan pagi ini, kita akan mendiskusikan mengenai generator sinkron, ya, karena ini bagian yang harus apa, mendukung teknik tenaga listrik, maka ini didiskusikan. Jadi didiskusikan secara singkat sebagai review. Jadi kalau Anda ingin melihat atau mengetahui lebih dalam, saya kira ini sudah ada, pernah dipelajari di fisika listrik, coba direview kembali, karena ini adalah merupakan direview kembali ke referensi-referensi yang sudah ada, ya, karena di sini diskusi kita ini hanya garis besarnya, ya, hanya untuk mengingatkan bagaimana sebuah generator listrik bekerja, ya. Dan itu mendukung pembangkitan listrik, ya, yang kita diskusikan yang lalu, pembangkitan listrik, apakah itu dengan tenaga air untuk memutar generator, ya. Prinsip kerja generator sinkron. Generator dapat menghasilkan energi listrik karena adanya pergerakan relatif, ya, medan magnetomugin terhadap kumparan jangkar. Jadi ada pergerakan, ya, sehingga ada pergerakan relatif. Maksudnya magnet ini bekerja terhadap kumparan jangkar. Saya kira Anda mesti ingat, ya, diskusi kita tentang medan magnet, ya. Elektron akan bergerak, ya, kalau ada medan magnet, ya, yang bergerak. Jadi penghantar itu berada di dalam garis gaya magnet sehingga ada pergerakan elektron. Nah, seperti itulah. Itu yang menjadi prinsip kerja sebuah generator. Magnet yang bergerak dan kumparan jangkar yang diam, atau sebaliknya, magnet diam sedangkan kumparan jangkar bergerak, ya. Jadi itu yang menyebabkan adanya pergerakan elektron. Jadi jika sebuah kumparan diputar pada kecepatan konstan pada magnet homogen, maka kumparan akan terinduksi tegangan sinusoidal. Nah, nanti kita lihat mengapa tegangannya menjadi sinus, gitu, ya. Medan magnet homogen ini bisa dihasilkan oleh kumparan dialiri arus DC atau oleh magnet tetap. Magnet itu bergerak menggerakkan elektron yang berada di dalam penghantar. Contoh sederhana, ya, ini ada magnet, ya, ini ada utara dan selatan. Kumparan rotor berputar, ini kumparan rotor, ya. Kumparan ini, ya, berputar di sekitar medan magnet homogen yang dihasilkan oleh stator. Ya, ini tadi di sini magnet ini adalah magnet tetap, ya, sebagai pelambang, tetapi magnet ini bisa dibangkitkan, ya, seperti kita sudah kenal dari diskusi magnet, ya, review bagaimana kerja sebuah magnet untuk menghasilkan elektron, menggerakkan elektron, maka kita lihat bahwa ini, ya, kebetulan disebutkan bahwa ini dihasilkan oleh rotor, ya. Kemudian tegangan keluaran pada rotor diambil dilewatkan sepasang slip ring seperti ini, ya. Jadi pada waktu dia berputar, ya, slip ring ini menyinggung terus, ya, pada waktu berputar, sehingga pergerakan elektron yang di sini, ya, yang menyebabkan efek tegangan itu bisa diambil sebagai keluaran, ya. Jadi dia menggeser di sini terus, ya, menggeser maksudnya adalah supaya dia berhubungan terus dengan kumparan ini, ya, sehingga bagian ini mungkin keluar keluarannya, ya, antara titik ini dan titik ini bisa diukur sebagai beda potensial atau tegangan. Ya, ini adalah proses terbentuknya gelombang AC yang dihasilkan pada keluaran rotor ini, ya. Untuk jelasnya ada gambar selanjutnya. Slip ring ini sekali lagi adalah untuk mendapatkan hubungan sambungan, gitu, ya. Jadi ini hanya bersinggungan di sini, ya. Jadi ada kontak, ya, tetapi dia tidak ikut berputar. Hanya berputar menyinggung kontak yang dihubungkan dengan salah satu kaki dari kumparan ini. Ya, sering disebut sebagai sikat atau bras, ya. Timbulnya GGL, garis gaya listrik induksi pada generator. Kumparan tembaga
Ini ya, kita lihat B, A, D, C. B, A, D, C. Ya. Berputar di antara magnet-magnet N dan S. Ini ada garis gaya magnetnya, sehingga kumparan ini dipengaruhi oleh garis gaya magnet. Kedua ujung kumparan dihubungkan dengan slip-ring, seperti tadi yang kita sudah singgung. Gigel induksi akan menghasilkan arus karena adanya beban pada generator ya, yang mengalir melalui sikat-sikat arang ke beban yang tersambung dengan generator ya. Jadi ini tidak terlihat slip-ring ya, cuman slip-ringnya ya, tapi kita lihat bahwa di sini ada beda tegangan ya. Terus nanti dikasih slip-ring untuk mendapatkan bisa dihubungkan sehingga pergerakan elektron di sini bisa dipakai untuk keperluan-keperluan beban listrik ya. Nah, kita lihat di sini ya, BADC. Pada kondisi dia tegak lurus seperti ini atau pada sudut 0 atau 360 ini, dia mendapatkan garis gaya magnet ya, mendapat gaya magnet yang paling tinggi ya. Ini gigel induksi pada generator yang paling tinggi sehingga tegangannya maksimum. Ya, itu. Ya. Kalau dia berputar, suatu saat dia makin miring, agak miring ya, karena dia berputar sampai suatu posisi BADC ini ya mendatar, maka dia tegangannya akan menjadi nol. Ya. Kemudian dia berputar lagi, kita lihat begitu kita putar lagi, waktu CD ini di atas, ya, BA ini di bawah, tegangannya memang dia mendapatkan maksimum, tapi maksimum minus ya. Itu sebabnya generator sinkron ini ya dari arus DC bisa menghasilkan arus bolak-balik. Ya. Itu prinsip dasarnya. Prinsip dasar ini harus dipegang. Ya, akan dijelaskan selanjutnya. Ketika kumparan BADC ya, jadi ini saya anggap bahwa ini BADC diputar ke kanan, ya, putar ke kanan, yang berwarna merah ini dianggap sisi kumparan bergerak ke atas. Ya, di sisi ini bergerak ke atas, sedang sisi lainnya komposisi kutub warna biru, dianggap warna biru ini bergerak ke bawah. Ya, tadi sudah disebutkan. Kumparan mengalami perubahan garis gaya magnet ya, yang makin sedikit sehingga pada kedua sisi kumparan akan dibangkitkan tegangan yang semakin sedikit pula. Itu sebabnya yang kita lihat tadi ada dari diagram tegangannya ya, setelah positif maksimum dia menjadi negatif maksimum. Bila alternator diberi beban, maka arus listrik juga semakin mengecil mengitari kumparan hingga mencapai posisi kumparan vertikal dengan arus menjadi nol. Ya, kalau seperti ini dia menjadi nol. Karena tegangan yang dibangkitkan juga nol. Ya, karena dia sejajar ya, di datar ini ya, tidak ada garis gaya magnet ya, yang memotong kumparan berbentuk segi empat ini. Ya. Pada posisi vertikal, kumparan tidak mengalami perubahan garis gaya magnet sehingga tidak ada listrik yang mengalir pada kumparan. Nah, saya terpaksa menggambar ini saya ikutkan dalam setiap lembaran supaya mudah menjelaskannya. Jika kumparan ini terus berputar hingga sisi merah bergerak ke kanan, ke sisi selatan S, dan sisi biru bergerak ke kiri, sisi utara atau N, ya, kumparan mengalami perubahan garis gaya magnet dari minimum ke maksimum. Dia berputar lagi dari nol, kemudian sampai dia tegak kembali menjadi maksimum, tetapi dengan arah yang berlawanan. Tadi sudah saya sebutkan ya, dari posisi sebelumnya. Sehingga pada setiap sisi kumparan akan dibangkitkan tegangan maksimum. Ya, maksimum yang saya katakan tadi negatif. Ya. Jadi Anda lihat ya, pergerakan elektron ini ya bergerak dari arah yang selalu berbalik ya, dari ala BA DC akhirnya jadi CD AB. Ya, pergerakannya elektron pertama adalah seperti ini ya. Kemudian setelah dia mencapai posisinya berubah ya, maksimum, kemudian dia bergerak seperti itu. Sehingga pada grafiknya terlihat bahwa dia
bergerak positif maksimum, negatif maksimum. Kumparan terus berputar hingga sisi bergerak terus ke bawah dan bergerak ke atas. Saat ini kumparan mengalami perubahan garis gambar maksimum ke minimum sehingga tegangan dibangkitkan pada kumparan melemah hingga menuju nol. Ya. Kemudian kumparan BADC terus berputar ke arah kutub utara, seperti ini, sehingga terjadi pembalikan arah gelombang. Ya, kita lihat ya, saat dia ke utara, terus dia turun ke maaf, ini pada waktu dia arah ke selatan, ya, kemudian turun ke utara, ya, jadi dia akhirnya kembali. Bila kumparan terus berputar sehingga kumparan BADC kembali berada pada posisi di atas, maka gelombang tegangan akan berubah kembali menanjak ke atas. Ya, jadi kalau BADC ini vertikal seperti ini, kemudian dia berputar sehingga C dan D ini di atas, maka dia menjadi negatif, maksimum tapi negatif. Dari sini terlihat terbentuknya gelombang alternating current atau AC karena proses perputaran kumparan dalam medan magnet yang berbentuk dalam kumparan jangkar ini adalah gelombang tegangan. Tegangan ini ya, seperti ini. Jadi kita lihat plus min ya. Sehingga pada diskusi yang lalu pernah saya katakan bahwa sebenarnya lampu yang ada di hadapan kita itu berkedip ya. Sepertinya tidak pernah terjadi tegangan nol atau mati ya, karena tidak ada beda potensial harusnya mati ya. Tapi karena ke suatu kecepatan putar, kita lihat bahwa lampu itu tetap menyala. Padahal sebenarnya berkedip. Itu sebabnya ada yang disebut dengan frekuensi. Berputarnya itu harus tetap, berputarnya tertentu. Kalau di Indonesia frekuensi adalah 50 Hz. Arus listrik akan mengalir saat terminal keluaran generator diberi beban seperti lampu atau beban yang lainnya. Mengalir ya, jadi di sini akan mengalir karena begitu elektron bergerak, tapi tidak ada yang dihubungkan ya, sehingga dia hanya pergerakannya itu terhenti karena tidak dihubungkan ke beban kedua titik ini. Begitu dihubungkan ke beban, ya, si elektron bisa bergerak masuk ke dalam beban itu dan kembali bergerak masuk lagi ya. Jadi masuk dari sini keluar dari titik ini ya katakan, kemudian masuk lagi ke lain. Untuk generator berkapasitas kecil, medan magnet dapat diletakkan pada stator. Disebut generator kutub eksternal. Dalam hal ini energi listrik dibangkitkan pada kumparan rotor. Jadi ini yang disebut dengan self induction ya. Jadi generator dengan induksi magnetnya ini dibangkitkan dari pembangkitan pemutaran rotor ini. Itu sebabnya sistem generator ini ya. Kalau saya minta Anda review ya. Bagaimana caranya? Ya, generator tidak ada magnetnya, tetapi dia bisa membangkitkan listrik. Ya, karena dari sini kita lihat dari dasarnya ini bahwa seakan-akan dia harus ada magnet ya. Nah, sekarang magnetnya dibangkitkan dengan suatu sistem induksi listrik magnet buatan. Ya, kalau listriknya belum ada, bagaimana caranya? Ya, bermacam-macam cara dilakukan. Ada yang menambahkan kapasitor, ya. Ada yang menambahkan suatu pembangkitan dengan menambahkan pembangkitan dari akumulator ya atau aki ya, listrik DC yang ada di luar sistem generasi ini ya. Tapi ada pula yang hanya dengan diputar ya, itu ada suatu sistem ya, generator itu diputar dulu ya, sehingga dia menghasilkan listrik DC ya, kemudian listrik DC itu yang akan dipakai sebagai magnet. Itu yang disebut dengan self induction dan generator. Tolong direview kembali. Ya. Jadi kita lihat bahwa seperti pembangkit listrik ya itu memutar generator sehingga pada putaran awal atau pada putaran tertentu mereka bisa menghasilkan magnet sendiri
ya, tidak ada magnet tapi magnet buatan. Jika cara yang digunakan untuk generator berdaya besar, maka hal ini dapat menimbulkan kerusakan pada slip ring ya, dan karbon sikat. Nah, ini salah satu alasan juga karena kalau generator berdaya besar, ingat ya, arusnya pasti besar. Arus yang besar, ya, kalau dia melewati suatu sambungan atau kontak yang tidak kuat atau kontaknya tidak cukup kuat, maka akan terjadi loncatan elektron. Ya, karena agak renggang terjadi loncatan elektron, dan loncatan elektron itu akan menimbulkan temperatur. Ya, loncatan elektron itu menimbulkan temperatur. Ya, untuk mudahnya Anda hubungkan dengan sistem pengelasan ya. Nah, itu memang sengaja dibuat loncatan elektron yang besar sehingga timbul temperatur, terjadilah proses pengelasan logam ya. Tuh, sehingga yang dimaksud kerusakan sini adalah karena slip ring ini dia berputar terus, bergeser terus ya. Jadi tidak fix ya. Sehingga ada kemungkinan bahwa akan terjadi loncatan elektron dan sikatnya ini, karbon sikatnya rusak. Untuk mengatasi permasalahan ini, maka untuk generator berkapasitas besar digunakan tipe generator dengan kutub internal. Ya, internal pole generator ini yang disebut dengan self induction. Ya. Medan magnet dibangkitkan oleh kutub rotor dan tegangan AC dibangkitkan pada rangkaian stator. Tegangan dihasilkan akan sinusoidal jika rapat fluks magnet pada celah udara terdistribusi sinusoidal, bentuk sinus tadi ya, dan rotor berputar pada kecepatan konstan. Bagian kumparan generator yang membangkitkan tegangan disebut kumparan jangkar, sedangkan kumparan generator yang membangkitkan medan magnet disebut dengan kumparan medan. Sekali lagi, Anda review fisika teknik listrik, nah, supaya kalau Anda ingin mengetahui lebih dalam, ya, tolong di-review kembali. Frekuensi pada generator sinkron. Kecepatan perputaran generator sinkron akan mempengaruhi frekuensi elektris yang dihasilkan generator. Rotor generator sinkron terdiri atas rangkaian elektromagnet dengan suplai arus DC untuk membentuk medan magnet pada rotor. Ini sudah dijelaskan sebelumnya ya. Tadi ada suatu arus DC untuk menghasilkan medan magnet, di mana medan magnet ini dibutuhkan untuk menggerakkan elektron di dalam kumparan yang disebutkan BADC tadi ya. Medan magnet rotor ini bergerak searah putaran rotor. Hubungan antara kecepatan putaran medan magnet pada rotor dan frekuensi elektron pada stator adalah seperti ini. Nah, F, frekuensi listrik, sama dengan kecepatan putar rotor. Ya. Nah, dan ini P ini ada jumlah kutub magnet pada rotor 120. Ya. Tolong ini juga direview kembali. Hubungan frekuensi dengan banyaknya poolnya ini ya, ini bagaimana ya. Mengapa dia sehingga rumus terjadi seperti ini, tolong di-review kembali. Di rumus di atas terlihat bahwa frekuensi yang dihasilkan generasi sinkron sangat dipengaruhi oleh kecepatan putaran rotor. Ya. Karena kita lihat di sini putaran rotor ya, makin tinggi, frekuensi tinggi. Ya. Poolnya semakin banyak, frekuensi semakin tinggi. Ya. Tetapi ada syarat. Ya. Syaratnya itu tolong di-review kembali. Perubahan putaran rotor ini secara langsung akan mempengaruhi frekuensi yang dihasilkan generator. Sudah kita lihat tadi. Kecepatan putar rotor pada generator sinkron akan sama dengan kecepatan medan magnet generator. Oleh karena rotor berputar berkecepatan yang sama dengan medan magnetnya, maka generator ini disebut generator sinkron atau lebih dikenal dengan nama alternator. Nah, agar daya listrik dibangkitkan tetap pada frekuensi 50 atau 60 sesuai standar suatu negara ya. Di Indonesia 50 tadi sudah saya sebutkan ya. Maka generator harus berputar pada kecepatan tetap dengan jumlah kutub magnet yang telah ditentukan yang dapat dihitung melalui persamaan Fe tadi ya.
Sebagai contoh, untuk membangkitkan frekuensi 50 Hz pada generator 2 kutub, maka rotor harus berputar dengan kecepatan 3000 rpm. Atau untuk membangkitkan frekuensi 50 Hz pada generator 4 kutub, maka rotor harus berputar pada kecepatan 1500 rpm. Ya. Jadi yang memutar ini adalah pembangkit listriknya. Apakah itu turbinnya ataupun apakah itu dieselnya, ya, turbin air, turbin uap, turbin gas. Ya, seperti kita diskusikan pada pertemuan yang lalu. Gaya gerak listrik induksi pada alternator, GGL induksi EA pada alternator akan terinduksi pada kumparan jangkar alternator. Misalnya kumparan jangkar ditempatkan di stator, maka bila rotor berputar di sekitar stator, misalnya kumparan medan di rotor. Besar kuat medan pada rotor dapat diatur dengan cara mengatur arus medan, arus ya, IF, yang diberikan pada rotor. Besarnya GGL, gaya gerak listrik induksi internal, ya, yang dihasilkan kumparan jangkar alternator itu dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Tolong ini direview kembali. Ya. EA, ya, induksi internal, misalnya 4,444 KC, di mana KC itu adalah faktor kisar, ya. KD itu ada faktor distribusi, ya. F itu ada frekuensi, ya. Ada yang hertz, ada yang cycle per second, CPS, ya. Kemudian ini ada V dan ini ada T. V ini flux ya, ini fluxnya, dan T itu banyaknya lilitan, ya. Ini saya singkat saja, saya masukkan di sini. Tolong Anda review kembali, ya. Jadi untuk memudahkan, ya, karena ini bukan diskusi mengenai generator secara umum ya, secara khusus ya. Nah, ini hanya disinggung karena generator ini ada dalam kegiatan teknik tenaga listrik. Nah, ini adalah ya. Kalau disingkat tadi disederhanakan, rumusnya menjadi seperti ini. Ya. Mengapa disederhanakan? Ya, ada beberapa faktor yang bisa diabaikan karena menilainya mendekati 1. Sekali lagi tolong direview di fisikal listrik. KC faktor kisar, KD faktor distribusi, F sama dengan frekuensi, ya, bisa hertz atau tadi cycle per second. Kemudian ini flux, ya, satuannya dalam Weber. T itu banyaknya lilitan per fase, ya, setengah set sama dengan set. Set banyak sisi kumparan, ya, satu lilitan adalah 2 sisi kumparan, ya. Satu lilitan adalah 2 sisi kumparan, ya. Itu yang kita lihat dari BADC tadi, ya. Sehingga T-nya itu adalah setengah set. C ada konstanta mesin, ya. NR ya kecepatan putaran rotor, dan flux yang dihasilkan V ada flux yang dihasilkan oleh kumparan medan. Ya. Jadi kita lihat bahwa ini bisa diartikan sebagai rumus empirik ya. Kita lihat ada konstanta, ya, itu biasanya adalah bilangan-bilangan penyesuai. Arus medan IF, ya ini sekali lagi tolong saya hanya mengambil untuk di review ya. Pada alternator umumnya diatur dengan menggunakan rangkaian kontrol agar diperoleh tegangan pembangkit EA yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, ini diagramnya secara garis besar. Bentuk gambaran pengaturan adalah arus medan arus terhadap EA yang dibangkitkan alternator diperlihatkan pada gambar berikut. Nah, ini. Apabila karakteristik pengaruh arus medan terhadap flux dan GGL-nya dihasilkan alternator digambarkan. Bila kondisi kecepatan tetap, maka keadaannya dapat digambarkan sebagai berikut. Hubungan antara flux dengan IF, ya, atau pengaruh arus medan. Kemudian di sini ada disebut apa tadi ya?
EA, ya, tegangan pembangkitan ya, tegangan pembangkitan dengan arus, kemudian flux dengan arus, maka gambarnya atau grafiknya hubungannya adalah seperti ini. Ya. Pengaruh arus medan terhadap flux dan EA pada alternator. Ya, ini sebenarnya tidak terlalu perlu, ya, tetapi hanya untuk mengingatkan Anda untuk mereviewnya. Saya katakan tidak perlu karena ini adalah topik teknik tenaga listrik. Ini ada contoh soal hitung kecepatan dan tegangan per fase serta tegangan antar fase dari suatu generator serempak 4 kutub, 3 fase, frekuensi 50, hubungannya adalah hubungan Y dengan 30 alur atau slot. Tiap slot berisi 30 pengantar, ya, isi lilitan. Flux per kutub 0,05 Weber terdistribusi sinusodal. Ya, terus terang, soal ini saya ambil, saya lupa dari referensi apa, supaya nanti Anda begitu bertanya-tanya tentang soal ini, Anda mulai mereview. Ya. Ini adalah ada hubungan Y, ya. Mungkin nanti kita akan sedikit membahas mengenai star dan delta, ya. Jadi segitiga dan Y, ya. Itu untuk mengetahui apa sih sistem 3 fase itu. Ya. Itu mungkin sedikit kita butuhkan untuk mereview pada pertemuan-pertemuan mendatang. Ya, karena kebanyakan pembangkitan itu adalah 3 fase. Ya, ada 3 fase dengan delta Y, ya, atau segitiga dengan hubungan kalau gamma star delta ya, star dan delta segitiga Y. Nah ini ya, untuk menyelesaikannya, ya, F sama dengan NR kali P per 120. Ya, putarnya 120, benar ini ya. Oh ini salah rupanya. Ya, F, oh bukan, kita diputar dibalik ya ini ya. F sama dengan tadi N-nya ya sama dengan F kali P bagi 120, sebentar. Oh ya, karena N-nya kemarin maka 120-nya ke atas kali F dibagi P. Ya, 20 kali F kali bagi P. Jadi F-nya 50, kutubnya 4, nah, maka kita dapatkan frekuensi, oh sebentar, ini V-nya F-nya tegangan per fase P, F, ini 20 frekuensi 100.500, putaran 1.500 RPM. Nah, beta sama 180 per 36 alur per 4. Nah, 4 kutub ada 36 alur. Sehingga didapatkan M sama dengan 36 per 4 kali 3, betanya berapa ini ya? Sama dengan 3. 180, betanya 120 ya. KD nah, sama dengan sinus 3 kali 220 derajat per 2 dibagi 3 sinus 20 derajat per 2 ya. Sama dengan, oh ini 3-nya di sini ya. Nah, sehingga didapatkan, nah, tolong dicek kembali ini. Nah, saya salah menuliskan rumusnya. 220 ya, ini 3-nya harusnya di sini ya, 3 kali 20 derajat per 2. Bentar, ini kosinus. Nah, tolong dicek lagi rumusnya ini. Ya. Jadi memang tujuan saya itu ya, agar Anda mengecek kembali mengenai soal ini dan rumus-rumusnya. Ya. T previs sama dengan 360 per 2 sama dengan 180. Ya, tegangan pH-nya ya 4. Ini rumus yang tadi kita lihat ya. Kenapa dia 4,4 kali 1 kali 9 0,96, semua ada di sini, datanya ada yang sudah dihitung, sehingga tegangannya diketemukan 1920
20 volt. Nah, ini sengaja saya buat agak lama supaya Anda bisa melihatnya karena ini video ya. Terus tolong dicek, ya, di cross check pada ilmu fisika listrik ya. Suatu generator serempak 3 fase 4 kutub 50 Hz mempunyai 15 alur per kutub. Tiap alur berisi 10 penghantar. Tiap penghantar dari tiap fase dihubungkan seri dengan faktor distribusi 0,95 dan faktor kisar 1. Nah, ini KC, KD, frekuensi 50 semua ada, tinggal kita masukkan rumusnya. EMF-nya ya, antar fase adalah 1825 volt. Tadi pada soal pertama EMF-nya itu kita hitung, sekarang EMF-nya diketahui. Ya, rumusnya EMF ada seperti ini. Nah, ini rumusnya yang kita lihat pada halaman sebelumnya. Jadi tolong ini difahami. Ya, kalau tidak Anda buka review kembali tentang fisika listrik. Nah, ini sebenarnya juga tidak terlalu perlu ya, tetapi hanya mengingatkan ya, karena sudah terlanjur menyinggung mengenai ini ada stator gulungannya ya. Gambar ini memang sangat tidak komunikatif karena hanya diambil. Sebetulnya ada gambar-gambar sebelumnya supaya Anda paham ya. Ini hanya untuk sekali lagi mengingatkan untuk direview. Bisa kisar atau gawang antara satu lilitan jangkar yang satu dan sisi yang lain pada komutator sama dengan jarak antar kutub yakni 180 derajat ya. Maka lilitan tersebut dikatakan mempunyai gawang penuh atau kisar penuh. Nah, tadi dia digulung. Ini kurang jelas ya. Sebenarnya ini gulungan yang kedua ya. Ini gulungan yang kedua, ada lagi gulungan yang ketiga dan sebagainya. Jadi ini satu kisar penuh. Ya. Ini adalah pol-pol yang ada di rotor ya. Nah, jadi tolong Anda cek lagi. Nah, jadi jarak antara kisar ke-1 dan kedua ini adalah alfa. Kemudian ada kisar pendek. Ini kisar pendek, ini ada kisar panjang. Di mana kisar panjang ini adalah kisar pendek ditambah jaraknya alfa ini. Gambar-gambar ini sekali lagi hanya untuk ya kita diskusikan, tapi yang saya harapkan adalah Anda